Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian kedua. Kalau begitu, ayo kita bertemu sekarang. Baiklah. Elang tersenyum senang. Aku akan mengirimkan tempat kita akan bertemu. Pembicaraan Rili dan Elang berakhir di sana. Tanpa pikir panjang, Elang langsung melompat dari ranjang dan bersiap. Ia bahkan sengaja mengenakan baju terbaiknya, serta menyemprot parfum banyak-banyak. Selanjutnya, barulah Elang beranjak. Rili mengajak Elang bertemu di sebuah kafe. Setelah tiba di sana, dari kejauhan tampak Rili melambaikan tangan untuk memberitahukan posisinya. Elang lantas mendatangi Rili dan duduk di hadapan perempuan itu. Ketika Elang datang, Rili refleks menutupi hidungnya. Oh ya ampun. Apa kau menumpahkan parfum ke tubuhmu? Timpal Rili. Dia lagi-lagi tergelak, namun kali ini sambil menutupi hidungnya. Elang gelagapan saat Rili mengomentari bau parfumnya. Apa separah itu? Tanya Elang kaget. Ya. Kau bisa membuat semua orang di kafe ini kehilangan nafsu makan. Ayo. Rili menarik tangan Elang, dia membawa pemuda itu pergi dari kafe. Alhasil, Rili memilih bangku taman sebagai tempat bicara. Nah, kalau di sini lebih baik. Parfummu tidak akan terlalu menyengat, ucap Rili seraya duduk ke bangku. Elang segera ikut duduk. Maaf tentang bau parfumku, ungkapnya. Rili melambaikan tangan ke depan wajah. Itu bukan masalah, aku sangat memahami pemula sepertimu, tanggapnya. Jadi apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Elang penasaran. Aku ingin mengajakmu berbisnis, cetus Rili. Pupil mata Elang membesar. Dia tentu tertarik, mengingat dirinya sekarang sedang membutuhkan uang. Bisnis apa? Tanya Elang. Sebut saja nama bisnisnya adalah bisnis menemani. Jadi orang yang memakai jasa teman darimu, akan membayar jasamu, jelas Rili. Maksudmu jadi PL versi lelaki? Elang memastikan. Baguslah kalau kau langsung paham. Kalau kau mau, aku bisa bertugas mencarikan pelanggan untukmu. Bagaimana? Bukankah ini pekerjaan? Bukankah kalau kita ketahuan, kita akan dipen? Rili memutar bola mata jengah. Ayolah. Apa kau pernah mendengar PL masuk ke sana? Karena mereka juga banyak memakai jasa mereka. Ungkapnya. Elang terdiam. Dia menyandar ke bangku, sambil melipat kedua tangan di depan dada. Lagi pula, kau ingin melakukannya lagi kan? Kau harus lampiaskan itu sebelum hasratmu membawa ke hal membahayakan. Misalnya memperkaos wanita. Itu bisa terjadi, kalau kau sudah tak tahan kan? Rili sepertinya berusaha keras membujuk Elang. Apa alasan kau sejak awal mendekatiku karena ini? Elang menatap Rili dengan ujung matanya. Tidak sama sekali. Aku baru kepikiran tentang ini, setelah mengalami penipuan. Semua uang di tabunganku ludes karena penipu itu. Sialan! Ungkap Rili seraya mendengus kasar. Dunia memang sangat kejam, tambahnya. Hening menyelimuti suasana dalam beberapa menit, hanya ada suara angin yang menghantam dedaunan. Sampai akhirnya Elang bersuara. Aku akan mencobanya, jika hasilnya menjanjikan, maka aku akan lanjut. Pilihan yang sangat bijak, sahut Rili. Oke. Tapi sebelum itu, ayo kita rubah penampilan usangmu dulu, lanjutnya sambil berdiri. Usang? Apa penampilanku seburuk itu? Tanggap Elang. Sangat buruk, tukas Rili. Dia berjalan lebih dulu menuju salon. Kala itu, Rili memilihkan potongan paling cocok untuk Elang. Hingga potongan yang disukainya menjadi pilihan utamanya. Elang sebenarnya sejak awal memiliki paras tampan. Namun dengan potongan rambut rapih dia menjadi lebih tampan dan bersih. Sejak itulah, Elang mulai menjadi berondong plus. Dia dan Rili sendiri, menamakan bisnis mereka adalah bisnis Special Friend. Elang selalu bekerja dengan baik, sebab itulah bisnis Special Friend semakin maju. Lama-kelamaan, anggota di bisnis tersebut bertambah.
Elang tidak sendirian lagi menjadi pemuas wanita dewasa. Bahkan, tidak jarang elang yang membantu Rili untuk menemukan anggota baru. Karena elang adalah anggota pertama, bayarannya dijadikan paling mahal. Terlebih, dia adalah yang paling tampan dibanding anggota lainnya. Jadi, hanya wanita-wanita elit yang mampu membayar jasa elang. Setelah menjadi berondong pelas-pelas, hidup elang seketika berubah. Dia yang tadinya tinggal di kosan, sekarang mampu membeli unit apartemen mewah. Banyak yang kaget dengan perubahan elang, terutama teman-teman sekolahnya. Namun jika ditanya, elang selalu beralasan kalau dirinya memiliki orang tua angkat yang kaya raya. Elang sadar dari lamunannya. Rasanya baru kemarin ia hidup merana, pontang-panting mencari penghasilan untuk biaya hidup dan sekolah. Sekarang elang berada di kamar kostannya. Dia memang sudah memiliki unit apartemen pribadi, namun dirinya terkadang nongkrong ke kosan lama. Itu karena kosan tersebut dia berikan khusus untuk pacarnya. Tak lama kemudian, pintu kamar elang terbuka. Seorang cewek cantik berseragam putih abu-abu datang. Namanya adalah Dara, dialah pacarnya elang. Akhirnya yang ditunggu datang juga, ucap elang seraya berdiri menghampiri Dara. Dara tersenyum sambil mengalungkan tangannya ke tengkuk elang. Tak lama mereka saling berpagut dengan intens dalam sesaat. Sungguh, jika bersama dengan Dara, elang merasa sangat antusias. Mengingat, dia benar-benar mencintai cewek itu dibanding wanita-wanita yang pernah ditidurinya. Dara melepas pagutannya, dia lalu menutup pintu kamar. "Gimana spekmu? Sudah lunas kan?" tanya elang. "Iya. Semuanya nggak akan lunas kalau bukan karenamu," ungkap Dara. Dia segera memeluk elang dengan erat. "Thanks ya, sayang." Lanjutnya. "Syukurlah kalau begitu," ujar elang. Kebetulan nasib Dara juga seperti elang. Dia anak yatim piatu, yang baru saja keluar dari panti asuhan. Namun bedanya, Dara tidak melakukan pekerjaan khusus seperti elang. "Lain kali, pertemukan aku sama orang tua angkatmu itu. Biar nanti aku bisa langsung bilang terima kasih sama mereka," kata Dara. Elang tersenyum kecut. Mengingat, dia juga terpaksa membohongi sang pacar, terkait dari mana uang yang didapatnya selama ini. "Iya. Nanti pasti ketemu kok," tanggap elang. Dia tak bisa membayangkan, bila suatu hari nanti Dara mengetahui tentang kebohongannya. Selain sebagai pacar, elang juga terbantukan dengan kehadiran Dara. Cewek itu berotak jenius, jadi kalau ada masalah pelajaran yang tidak dimengerti, elang akan belajar dengan Dara. Itulah yang dilakukannya hari itu. Setelah belajar, elang dan Dara biasanya lanjut bermesraan. Dara sendiri masih gadis seperti namanya. Dia belum siap melakukan hal lebih dalam dengan elang. Setidaknya, itulah yang Dara beritahu ketika elang menginginkan hubungan nikmat. Elang sendiri sangat menghormati keinginan Dara. Dia menghormati gadis yang dicintainya lebih dari apapun. Meski terkadang, dirinya terbawa suasana saat bermesraan dengan gadis tersebut. Tetapi, elang mampu menahan diri dengan baik demi Dara. Kini elang ada di toilet, dia berlari ke sana saat sudah selesai berpagutan dengan Dara. Elang terpaksa melampiaskan dengan bekerja seorang diri. Saat sudah selesai, elang kembali ke kamar, dia melihat Dara sudah bersiap untuk pulang. Gadis cantik itu tersenyum mempesona. "Gimana? Udah selesai?" tanya Dara. Ia selalu tahu apa yang dilakukan elang setelah bermesraan dengannya. Yaitu pergi ke toilet dan menyelesaikan semuanya seorang diri. "Iya," balas elang. Dara segera mendekati elang. Dia peluk pemuda itu sambil mendongak menatap wajahnya. Mengingat, tinggi badan Dara hanya setinggi dada elang. "Bentar lagi ya, El. Aku masih butuh waktu," tutur Dara. Dia selalu merasa tidak enak hati saat melihat pacarnya menyelesaikan hasratnya seorang diri. "Lagian aku heran sama kamu. Emangnya kau nggak merasa apa-apa pas kita bermesraan?" selidik elang. "Ngerasa sih, bahkan selalu. Tapi aku masih takut, soalnya kau pernah dengarkan. Bagi perempuan, melakukan itu saat pertama kali katanya sakit banget," ucap Dara sambil meringis wajah. Seolah dia membayangkan bagaimana rasa sakit itu.
Elang mengelus puncak kepala Dara. Udah. Jangan merasa nggak enak gitu. Kalau kau nggak mau pun juga nggak apa-apa, tuturnya. Aku mau sebenarnya, El. Tapi butuh waktu yang tepat, sahut Dara. Aku harus pulang sekarang. Sampai jumpa besok, pamit Elang. Dia segera beranjak pergi dari kosan Dara. Elang pulang dengan menggunakan motor sportnya. Hanya perlu memakan waktu 15 menit, dia tiba di apartemennya. Elang harus bersiap dengan kerjaannya malam ini. Persiapan Elang untuk memberikan jasanya sangat serius. Jujur saja, semenjak bekerja sebagai berondong plus-plus, Elang rajin menjaga kebersihan tubuh dan berolahraga. Pertemuan Elang dengan pelanggannya dilakukan pada jam 10 malam. Ketika 10 menit sebelum jam 10, Elang biasanya sudah berangkat. Setibanya di hotel, Elang pergi mendatangi kamar yang sudah dijanjikan. Karena pelanggannya khusus wanita elit, maka seringkali Elang melakukannya di kamar yang elit pula. Sebutan kamar itu biasanya disebut kamar VIP atau suite. Saat masuk ke kamar, terlihat seorang wanita duduk di sofa. Pupil mata Elang membesar ketika melihat wanita tersebut. Bagaimana tidak? Wanita itu tidak terlihat seperti tante-tante. Kulitnya terlihat masih kencang dan bening. Baju yang dikenakannya juga ketat, hingga memperlihatkan tubuhnya yang seksi. Hal yang paling menarik adalah, ukuran dada wanita itu besar sekali. Wadaw! Itu buah kembar atau pepaya California? Gede amat. Wajahku pasti tenggelam kalau main-main di sana, komentar Elang dalam hati. Dia jadi tersenyum karena merasa lucu sendiri. Kenapa kau senyum-senyum begitu? Timpal wanita itu. Maaf, aku hanya kagum dengan kecantikanmu, ungkap Elang seraya meraih tangan si wanita. Lalu dia kecup tangan tersebut. Elang benar-benar sudah ahli dalam urusan pelayanan. Saat itulah, dia bisa melihat lebih jelas dada sang wanita. Kagum dengan kecantikanku atau si kembarku? Tukas wanita itu. Dia sadar, kalau sejak tadi Elang terus melirik inti kembarnya. Maaf, tapi aku tak bisa membantah kalau aku juga kagum dengan itu, ungkap Elang. Wanita tersebut tersenyum miring. Sudah kuduga, itulah pesonaku. Milikku ini alami dan ada airnya juga. Karena itu ukurannya besar 2 kali lipat, katanya. Air. Maksudmu air susu? Elang memastikan. Iya. Karena 4 bulan yang lalu aku baru saja melahirkan. Oh iya, kenalkan namaku Yolanda. Kau bisa memanggilku apapun yang kau mau, ucap Yolanda. Tante? Kakak? Tanggap Elang. Tante mungkin lebih cocok. Karena aku sudah tua, sahut Yolanda. Tapi wajahmu sepertinya tidak mengatakan begitu. Umurku sudah 44 tahun. Benarkah? Elang kaget sekali, karena penampilan Yolanda. Justru lebih pantas disebut wanita berusia 20 tahunan. Seawet muda itulah penampilan Yolanda. Kau masih terlihat sangat muda, Tante, puji Elang. Ya ampun, kau sangat pintar melakukan pekerjaanmu, pantas saja hargamu mahal. Wajahmu juga membuatku bergairah. Ayo kita lakukan sekarang. Yolanda segera melepasnya lebih dulu. Melihat Yolanda menanggalkan semuanya, Elang pun segera melakukan hal yang sama. Keduanya lantas melakukan kegiatan nikmat. Pengalaman dengan Yolanda adalah salah satu hal tergila Elang selama ini. Ia benar-benar dibuat mabuk dengan si kembar wanita tersebut. Bukan saja karena ukurannya, tetapi juga karena air susunya. Semuanya berakhir ketika setengah jam berlalu. Itu terjadi setelah Elang dan Yolanda sama-sama berhasil mencapai puncak. Ngomong-ngomong berapa umurmu, sayang? Tanya Yolanda. 17 tahun, jawab Elang. Wah, kau seumuran dengan anakku, komentar Yolanda sambil tergelak. Aku tak menyangka, kau semuda itu. Tambahnya. Elang biasanya langsung pulang, setelah selesai memberikan jasanya. Dia tak akan pulang, hanya jika ada permintaan tambahan. Itulah yang dilakukannya sekarang. Yolanda sepertinya tak puas jika hanya melakukannya 1 kali. Malam itu Elang mendapatkan uang puluhan juta, dia kini dalam perjalanan pulang menuju apartemen.
Kala itu, Elang merasa ada orang yang mengikutinya. Setelah menoleh ke belakang, ternyata ada segerombolan geng motor. Sial! Mereka mau apa? Gumam Elang. Meski tak tahu tujuan geng motor itu apa, dia memiliki firasat buruk dengan kedatangan mereka. Alhasil Elang melajukan motornya. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Elang dan para geng motor. Dengan lihai, Elang mengendalikan motornya. Namun aksi kejar-kejaran tersebut tak kunjung berakhir. Tak peduli seberapa keras Elang menghindar, para anggota geng motor itu selalu bisa mengejarnya. Karena lelah, Elang memutuskan berhenti. Lagi pula dia juga ingin tahu alasan kenapa para geng itu mengejarnya. Dalam sekejap, Elang dikepung oleh para anggota geng motor. Salah satu dari mereka ada yang berhenti di depan Elang. Orang itu adalah ketua dari geng motor. Apa mau kalian? Timpal Elang seraya mengangkat dagunya. Ketua geng motor itu melepas helm, ia menunjukkan raut wajah marahnya. Nama lelaki itu adalah Ganjar. Apa yang kau lakukan dengan Niki di hotel? Tukas Ganjar. Niki? Elang segera menggali ingatannya kembali. Dia memang selalu berusaha mengingat nama-nama wanita yang tidur dengannya. Setelah mengingat, Elang baru ingat kalau ada salah satu pelanggannya yang bernama Niki. Perempuan tersebut adalah pelanggan termuda yang pernah ditidurinya. Niki sendiri masih berusia sekitar 20 tahunan. Ah, aku ingat dengan dia. Memangnya Niki siapa kau? Pacarmu? Elang tentu sangat berhati-hati dengan pekerjaan rahasianya. Terlebih, jika itu terkait masalah pribadi pelanggan. Dia istriku, bajingan. Cepat beritahu apa yang kau lakukan bersama istriku di hotel? Bersambung.